wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai desain alat permainan edukatif sebagai media pembelajaran anak usia dini. Perkenalkan, rekan saya bernama Feby Felin dengan NIM 180210205021 dan Nisa Fadia dengan NIM 180210205038 dan saya Fianka Nur Amalia Putri dengan NIM 180210205051. Dan yang terakhir Sevin Zakia Dwi Milenia dengan NIM 180210205056. Berikut presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang pengertian desain permainan edukatif. Alat permainan edukatif merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau alat permainan yang di dalamnya mengandung unsur pendidikan dan digunakan sebagai alat untuk mengembangkan berbagai macam aspek yang diperlukan untuk anak usia dini. Aspek perkembangan yang diperlukan untuk anak usia dini meliputi aspek fisik motorik, emosi, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. Alat permainan edukatif dapat mengoptimalkan perkembangan anak disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan. Secara umum, alat permainan edukatif merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar anak-anak usia dini agar mendapatkan pengalaman pembelajaran. Pada proses perkembangan anak, dalam kegiatan bermain terdapat dua istilah, yaitu sumber belajar atau learning resource dan alat bermain atau educational toys and game. Alat permainan edukatif atau APE merupakan alat yang digunakan merangsang aktivitas bermain dan dapat menstimulus serta mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaan alat permainan edukatif. Yang pertama yaitu memberikan motivasi dan rangsangan anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna memberikan pengalaman yang baru. Yang kedua, memperjelas materi yang diberikan kepada anak. Yang ketiga, memberikan kesenangan pada anak dalam bermain atau belajar. Selanjutnya, mengurangi rasa bosan. Mengapa di sini dapat mengurangi rasa bosan? Karena saat anak bermain, anak akan merasakan kesenangan. Jadi materi yang disampaikan oleh guru akan mudah dimengerti oleh anak. Yang terakhir adalah menarik simpati anak agar mau belajar. Terima kasih. Dalam desain yang selanjutnya itu desain APE. Dalam desain APE ini ada aspek teknis. Yang pertama yaitu ada aspek pengguna. Aspek pengguna yaitu APE ini dapat digunakan oleh anak yang berusia 4-6 tahun dan dapat digunakan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang kedua yaitu ada aspek fungsi. Aspek fungsi yaitu dalam fungsi primer yaitu dapat menyampaikan pembelajaran kepada anak. Dan fungsi sekunder yaitu APE ini dapat digunakan sebagai permainan maupun sebagai hiburan bagi anak. Dan fungsi positifnya yaitu dapat menyampaikan pembelajaran secara menyenangkan kepada anak. Yang ketiga yaitu ada aspek ergonomi. Aspek ergonomi yaitu yang pertama ada tingkat kenyamanan, yaitu bentuk yang estetis yang saat itu nyaman untuk digunakan. Yang kedua yaitu ada user factor. User factor yaitu bentuk APE yang sesuai dengan data antropometri yang sudah disesuaikan dengan pengguna. Yang ketiga yaitu ada kegunaan. Yang selanjutnya yaitu ada aspek material. Aspek material ini yaitu bahan yang digunakan untuk alat permainan edukatif ini. Contohnya seperti kain flanel yang mana itu memiliki tekstur yang lembut dan halus sehingga nyaman dan aman saat dipakai untuk media APE. Baik, selanjutnya yaitu ada pembuatan APE di TK. Sebelum pembuatan APE, ada syarat-syarat yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu ada syarat edukatif. Syarat edukatif yaitu APE disesuaikan dengan program kegiatan. Yang kedua yaitu APE dibuat sesuai dengan didaktik metodik. Yang kedua yaitu ada syarat teknis. Syarat teknis di sini yaitu ada yang pertama APE dirancang sesuai dengan tujuan dan sarana. Yang kedua yaitu APE hendaknya multiguna. Yang ketiga APE hendaknya digunakan dengan bahan yang mudah. Yang keempat aman. Yang kelima yaitu awet. Dan yang terakhir yaitu mudah dalam pemakaian.
Syarat yang ketiga yaitu ada syarat estetika. Syarat ini ada 3, yaitu yang pertama bentuk yang elastis, ringan saat dibawa oleh anak. Yang kedua yaitu keserasian ukuran, yaitu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Yang ketiga yaitu variasi warna yang berkombinasi. Setelah syarat-syarat, ada prosedur pembuatan APE. Yang pertama, guru sebaiknya memahami karakteristik anak yang ada di TK. Yang kedua, yaitu guru menelaah program kegiatannya dan tujuan belajar anak. Yang ketiga, yaitu memilih tema yang dapat dalam kurikulum ataupun yang telah dibuat sendiri. Yang keempat, yaitu menginventarisasi APE yang sudah ada dan menelaah apakah APE tersebut sudah sesuai dengan kurikulum ataukah belum. Yang kelima, yaitu menentukan jenis APE yang dibuat dan dikembangkan. Yang keenam, yaitu membuat rancangan untuk pembuatan alat permainan ini. Yang ketujuh yaitu membuat alat permainan ini sesuai dengan rencana dan sesuai dengan kondisi alat dan bahan. Yang kedelapan yaitu memeriksa kembali hasil pembuatan alat permainan ini apakah sesuai dan benar telah membuat alat permainan edukatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip alat permainan edukatif. Prinsip alat permainan edukatif meliputi yang pertama, mengaktifkan alat indera secara kombinasi sehingga dapat mengaktifkan daya serap dan daya ingat anak didik. Yang kedua, mengandung kesesuaian dengan kebutuhan aspek perkembangan, kemampuan, dan usia anak dini sehingga tercapai indikator kemampuan yang harus dimiliki anak. Yang ketiga, memiliki kemudahan dalam penggunaannya sehingga memudahkan anak dalam terjadi interaksi dan memperkuat tingkat pemahamannya dan daya ingat anak. Yang keempat, membangkitkan minat sehingga mendorong anak untuk memainkannya. Yang kelima, memiliki nilai guna sehingga besar manfaatnya bagi anak. Yang keenam, bersifat efisien dan efektif sehingga mudah dan murah dalam pengadaan dan penggunaannya. Prinsip-prinsip permainan edukatif yang lainnya memiliki 5 macam, yaitu prinsip produktif, prinsip aktivitas, prinsip efektif dan efisien, dan yang keempat prinsip kreativitas, yang kelima prinsip mendidik dan menyenangkan. Yang pertama yaitu prinsip produktivitas. Prinsip edukatif harus dapat mengembangkan sikap produktivitas anak itu sendiri sebagai pengguna pemain dalam permainan itu sendiri, sehingga dari permainan itu anak dapat mengenang dan tersimpan di memori anak sehingga suatu saat anak mampu menginovasi atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua yaitu prinsip aktivitas. Permainan edukatif harus mampu mengembangkan sikap aktif pada anak sehingga permainan edukatif mampu mengembangkan motorik kasar serta motorik halus pada anak. Yang ketiga yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini menjadi tolak ukur dalam permainan edukatif yang digunakan. Dalam hal ini, guru dituntut cerdas dalam memfasilitator anak yang sesuai dengan muatan pendidikan dan cocok untuk anak. Yang keempat yaitu prinsip kreativitas. Dalam hal ini, anak diharapkan dapat merancang sesuatu yang baru dan berbeda dan menimbulkan kepuasan pada anak tersebut. Meskipun permainan itu mudah dan murah, tapi anak akan tetap memiliki rasa penasaran untuk membongkar atau merusaknya. Yang kelima yaitu prinsip mendidik dan menyenangkan. Prinsip mendidik dengan menyenangkan. Dari alat permainan edukatif itu tersebut, anak diharapkan memiliki rasa gembira atau senang ketika memainkannya, dan di samping itu tanpa disadari anak juga dapat mempelajari banyak hal dari permainan tersebut. Salah satunya yaitu mengenal warna, berhitung, dan lain sebagainya. Berikut presentasi dari saya. Akan menjelaskan tentang standarisasi pengembangan alat permainan edukatif. Yang pertama yaitu mengandung nilai pendidikan. Jadi maksudnya di sini ialah permainan tersebut mengandung nilai pendidikan yang bermakna untuk anak.
Yang kedua, tidak berbahaya untuk anak. Jadi alat yang digunakan dalam permainan tersebut tidak membahayakan untuk anak, lunak, dan bermanfaat. Yang ketiga, difungsikan untuk mengembangkan berbagai perkembangan anak TK, seperti perkembangan fisik motorik, dan lain-lain. Yang keempat, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan. Jadi di dalam permainan tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif. Selanjutnya, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Jadi di permainan tersebut itu harus menunjukkan bagaimana kreativitas anak dan aktivitas anak. Selanjutnya, alat permainan tersebut khusus buat anak TK. Jadi, jika permainan orang tua jangan dikasihkan kepada anak. Permainan tersebut itu hanya khusus kepada anak TK. Selanjutnya, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan bermacam tujuan aspek perkembangan atau bermanfaat multiguna. Terima kasih.